Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Anikwansyah dengan NIM 222000121 dari kelas 22 4A11. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi Perpajakan. Pertemuan pertama yaitu ruang lingkup perpajakan dan administrasi perpajakan. Baik, di pertemuan yang pertama, kedua, ruang lingkup ketentuan umum perpajakan dan perpajakan. administrasi perpajakan. Pengertian pajak menurut S.I. Jayadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan. Hukum pajak itu ada dua. Yang pertama hukum pajak materi, membuat norma-norma yang menerangkan peristiwa hukum, dan hukum pajak formil, yaitu peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelaskan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan. Lalu ada jenis-jenis pajak. Pajak menurut golongan ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya PPh. Kalau pajak tidak langsung contohnya PPN. Yang kedua ada pajak menurut sifatnya, yaitu ada subjektif dan objektif. Adapun pajak juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai negara, contohnya PPh, PPNBM, PBB, dan biaya materai. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya ada pajak kendaraan bermotor, contoh lainnya lagi ada pajak pembangunan. Sistem pemungutan pajak ada official system assessment, yaitu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah. Yang kedua self assessment system, yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Dan yang terakhir ada withholding system, itu pajak yang memberi wewenang kepada pihak yang ketiga. Lalu administrasi perpajakan. Administrasi pajak yaitu pencatatan, penggolongan, penyimpanan, dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak. Lalu ada surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak. Kita ke pertemuan kedua, yaitu ketentuan umum perpajakan. Ketentuan umum perpajakan dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau perusahaan. Lalu ada wajib pajak adalah orang atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak. Yang ketiga nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak adalah yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dan administrasi perpajakan. Yang terakhir ada surat pemberitahuan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan harga kewajiban. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri. Fungsi NPWP ada dua. Yang pertama sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak. Lalu yang kedua ada sebagai sarana menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Adapun beberapa fungsi NPPKP. Yang pertama sebagai identitas pengusaha kena pajak. Yang kedua sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Dan yang terakhir alat pengawasan administrasi perpajakan. Surat setoran pajak atau SPP. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara. Lalu ada surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah sebagai alat untuk melaporkan pajak-pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, baik yang sudah dipotong atau dipungut pihak lain. Syarat-syarat SPT sebagai berikut. Benar, artinya seluruh objek pajak yang dimiliki dalam perhitungan pengisian kolom setiap lembaran formular dan dalam pengkreditan pajak. Yang kedua ada jelas, dalam arti tidak menimbulkan penafsiran lain sebagai peneliti.
Yang ketiga ada lengkap. Dalam arti seluruh lampiran yang ditentukan maupun yang diperlukan harus dilampirkan dilengkapi dengan penandatangan SPT. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan, penelitian, dan penyidikan. Pemeriksaan itu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, data dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif. Yang kedua ada penelitian, kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya. Yang terakhir ada penyidikan, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Hidayat, NIM 222001117. Saya dari kampus Margonda. Saya di sini akan menjelaskan apa itu Pajak pusat dan pajak daerah. dan Pajak juga pusat adalah materai. pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jenis-jenis pajak pusat. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, ada bea materai dan juga pajak bumi dan bangunan atau yang disebut juga PBB. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak daerah ada 4. Yang pertama fungsi penerimaan, yang kedua fungsi pengaturan, yang ketiga ada prinsip kemudahan, dan 4 prinsip efisiensi. Bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk parab, teraan, atau cap nama, atau tanda lainnya. Materai adalah label atau syarik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Dasar Hukum Bea Materai UU RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sebagai pengganti UU Nomor 13 Tahun 1985. Undang-undang ini disahkan oleh DPR pada tanggal 29 September 2020, mulai berlaku tahun 2021. Pasal 5 Undang-undang ini menyatakan bahwa bea materai dikenakan tarif tunggal, yaitu sebesar 10.000. PP Nomor 24 Tahun 2000. Asas bea materai ada 5. Yang pertama, kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian, juga kemanfaatan. Pengaturan bea materai bertujuan untuk yang pertama, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Yang kedua, memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, menerapkan pengenaan bea materai secara lebih adil. Bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, yaitu surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis. Bea materai tidak dikenakan yaitu dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, dan tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Adi Septiani, PBB dan BPHTB. Pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Pajak ini muncul karena adanya kepemilikan hak penguasa atau perolehan manfaat atas suatu bumi atau bangunan. 2. Sesuai UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. PBB pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut
wilayah kabupaten atau kota. 3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut, diantaranya jalan tol, kolam renang, pagar mewah, dan dermaga. Subjek, objek, dan bukan objek PBB. Subjek pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak ini sekaligus menjadi wajib pajak bumi dan bangunan. Objek pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan, bukan objek pajak PBB. 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak. 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 5. Digunakan oleh badan perwakilan atau organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dasar hukum pemungutan PBB. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB pedesaan dan kantor yang berdasarkan ditetapkannya oleh kepala daerah setiap 3 tahun sekali. Dasar hukum BPHTB, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB: 1. Perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri. 4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak mengubah nama. 5. Orang pribadi atau badan karena wakaf. 6. Orang atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Saat terhutang BPHTB terjadi setelah wajib pajak membayar BPHTB yang terhutang. Artinya wajib pajak membayar pajak terlebih dahulu sebelum saat terhitung. Saat terhitung BPHTB adalah 1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau notaris untuk jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau ibadah atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah. 2. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan untuk waris dan hibah wasiat. 3. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. 4. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putus hakim. 5. Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak SKPH untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Perbedaan bea dan pajak.
BPHTB. Transaksi jual beli tanah, penjual menerima uang harga sepakat, bayar pajak PPH. Pembeli menyerahkan uang harga sepakat, bayarnya BPHTB. Dalam hal pungutan BPHTB termasuk bea cukai, termasuk bea bukan pajak. Ada beberapa hal yang melatar belakangi ini. 1. Pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. Ketika pembeli membeli tanah bersertifikat, mereka diharuskan membayar BPHTB terlebih dahulu sebelum terjadi transaksi atau sebelum atau dibuat dan ditandatangani. 2. Frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak terikat waktu. PPH pasal 4 ayat 2. Pengertian PPH pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPH final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final terbaru. 1. Bunga deposit atau tabungan, diskonto SBI dan jasa giro, tarif 20%. Peraturan yang berlaku pasal 4 ayat 2 UU PPH JO PP 131 tahun 2000 JO KMK 51 atau KOM 04 2001. 2. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, tarif 10%. Peraturan yang berlaku pasal 4 2A dan pasal 17 7 JO PP 015 tahun 2009. 3. Bunga obligasi atau surat utang dan sun lebih dari 12. Peraturan yang berlaku pasal 4 2 A UU PPH JO PP 16 tahun 2009. 3A. Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP dalam negeri dan BUT 15%. 3B. Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B 20%. 3C. Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT sesuai BUT 15%. Diskonto dari 3D. Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B 20%. Diskonto 3E. Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP dalam negeri dan BUT 15%. 3F. Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B 20%. 3G. Bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2019, tahun 2010 0%. Cara pengisian form PPH pasal 4 ayat 2. 1. Isi nama kantor pajak di mana wajib pajak pemotong terdaftar, misal KPP Jakarta Duren Sawit. 2. Isi nomor bukti potong yang mudah diurutkan. 3. Isi NPWP wajib pajak yang penghasilannya dipotong. 4. Isi nama wajib pajak yang penghasilannya dipotong. 5. Isi alamatnya. 6. Isi uraian sesuai dengan transaksinya. 7. Isi nilai angka transaksi dan PPH yang dipotong. 8. Isi jumlah total. 9. Tuliskan dengan bahasa Latin PPH terbilang yang dipotong. 10. Isi tanggal sesuai pemotong penghasil. 11. Isi NPWP pemotong. 12. Isi nama pemotong. 13. Tanda tangan pemotong. Bila kurang jelas, buka file PDF. Petunjuk pengisian bukti potong PPH pasal 4 ayat 2.